banget. Iya. Pas balik ke damage, dia up lagi. Yes, contohnya Benedetta. Ada Pakito. Benedetta, Cici, Pakito itu udah dewan. Sekarang kayaknya bisa juga sih dia. Sikat Grok. Wah iya bener. Kasih 2 item pertama attack, oke. Tapi harus ada yang ngalah berarti. Betul. Kairi ngalah. Iya. Jungle Tank. Iya bisa jadi. Oke, so draft dari match pembuka kita antara Dewa United versus Sonic sudah dimulai. First pick untuk Dewa. 3 hero yang sudah di ban, Povius bahkan masuk om. Wow. Polvi ya, Polvi di ban memaksakan Lancelot untuk ditutup seharusnya. Ya. Satu lagi ban terakhir dari Onyx. Yap. Lancelot. Fanny ternyata. Fanny. Oh iya, balik lagi om. Ini Respect ya. fans mekanicalnya tinggi sekali. Yap. Link, Fanny, Lancelot itu hero pegangannya dia banget. Tapi first pick gak nih kira-kira Lancelot? Melihat ya, mungkin turnamen terakhir kita Lancelot Prayo banget. Seharusnya akan masuk dalam fase first pick. Ya. Mungkin. Tapi di sebelah bisa ya mendapatkan hero-hero yang oke lagi juga om gitu loh. Ya, bisa dibilang ya hero-nya dari Ludwig yang tadi kita sebutkan, Cici. Bisa langsung diamankan di awal-awal seperti ini. Ya. Atau mungkin nanti ya ada Arlot yang emang bisa diambil juga. Ya, mungkin kalau mau Arlot bisa combo Arlot Fredrin contohnya. Tapi Cici juga prayo banget tau di XP Lane. Ya, ambil Cici menutup jawaban juga kan untuk semua hero-hero yang memang punya kapasitas jadi badan. Cici Parsha. Ya, Cici Parsha. Cici udah langsung. Ini sinyal jungle tank gak sih om? Pasti. Ya karena bisa dibilang terbukti banget kan Ludwig. Bukan di nasional, scene internasional kemarin gitu. Cici-nya. Cincinya Ludwig, ampun kita minta maaf tuh ngeliatnya. Penggendong handal. Gendong ada. Ampun Bang Ludwig. Ya. Dan dengan adanya Parsha juga di sini ngebuka Fredrin pun masih oke banget untuk Onyx. Ya. Atau kita geser sedikit ke meta lamanya Onyx pernah ditunjukin saat itu om. Joy. Joy. Ini akan gameplay 4 core kah? Oke. Ini menarik sih. Wow, agresif ya berarti ya. Karena Joy memang adalah hero yang masih bagus sekarang, tapi banyak faktor-faktor yang bisa membuat Joy sendiri gampang untuk diinterrupt. Iya. Rhythm of Joy-nya. Tapi ini seru nih, Joy sekarang ya. Joy yang sekarang banyak yang nggak bikin Starlium. Skip ya. Skip. Tapi kita nggak tahu nih, karena untuk nggak usah jauh-jauh lah dari MDL kemarin, ketika Joy muncul, itu ada yang masih pakai, ada yang udah ganti. Gantinya ke Genius om. Oke. Lumayan banget, kalau Genius-nya bisa di-combo dengan Parsha berarti otomatis. Itu dia. Cuma ya kita nggak tahu. Jujur kalau dari opini gua, Starlium itu masih oke di Joy. Dicarinya bukan dari true damage yang kena nerf, tapi dari hybrid lifesteal dan cooldown. Ya, cooldown-nya yang paling penting sebenarnya. Oke, dan stopper seperti apa nih yang harus diamankan oleh Dewa nih Om? Stopper ya, kayaknya mereka sudah punya Gatot Kaca sih. Kalau memang mau nambahin satu stopper lagi badang Gatot Kaca, itu strong banget untuk menghentikan Joy. Iya. Tapi landingnya itu om. Ya. Landingnya berat banget loh Cici. Mau badang, mau Gatot Kaca, sama aja landingnya akan susah. Ya, atau bahkan Arlot sendiri yang masih ada kan sebenarnya. Arlot gue lebih suka. Iya, Arlot. Bruno ya. Gold lane kuat sekarang yang langsung ditutup. Nah, ini lastnya Nathan gak nih di-ban dengan Dewa nih? Karena Nathan bisa makan Gatot Kaca sebenarnya. Gue entah kenapa lebih suka kayak mungkin kayak Moskov gitu. Moskov. Biar ada defensifnya sedikit lah seenggaknya. Oke. Tapi banningnya berarti ini untuk si Okta juga ya? Oh, Uranus. Oh iya, Uranus Esmeralda pun lumayan fit in sekarang ya. Di arah XP Lane dengan bisa motong jalan, bisa rotasi cepat, kuasain river. Tapi tetap gue ngelihat Uranus tuh overrated banget. Iya, memang kasusnya tuh rare gitu kalau memang Uranusnya harus perform. Ya. Iya, banyak yang mencoba dan banyak yang gagal. Entah itu mencoba karena emang on strategi atau karena ya kabarnya ini lagi kuat loh gitu. Dan bahkan Uranus sendiri banyak posisi yang sudah diisi kan. Kayak jadi jungler ya, jadi XD ya juga. Yang Ranger ya. Dia tutup hero galaknya lagi berarti. Yap. Gue penasaran dari ininya aja sih. Kalau memang konsepnya 4 core, tanknya ke arah mana? Karena tanknya ini berarti satu-satunya first man Onyx di depan nanti. Yang harus ngejagain 4 temannya. Oke. Kalau klub asuransi banget ya? Lebih mandiri kan? Tapi farming banget dong. Tuh. Apakah sudah waktunya Blazing Duet from Skyler nih? Cloud. Mungkin sih. Ini lumayan masuk loh. Kabur sama Harith bisa. Tapi gue ragu di scalingnya itu loh. 3 item dari Cloud itu bakal lumayan lama. Itu yang paling masuk sih. Badan ya. Paling keras. Revitalize untuk Hylos juga. Menambahkan durasi lagi untuk dia durable di area depan.
Pastinya untuk bisa nge-manage ya, untuk menahan damage yang diberikan dari Lancelot Iya. plus juga dari Harit nanti. Ini Skylar dikasih Ira yang terakhir karena emang poolnya yang banyak. Atau gimana nih? Lebih ke menyesuaikan juga Menyesuaikan. dengan 4 yang lain. Ya, gue rasa Oke. memang mau ditaruh di belakang biar lihat match up-nya mau ke arah mana nih. Karena midnya belum ada kan. Poros utama rotasi ada di mid. Dan dia bisa nyari the Hellcard. What Hellcard mid? Nah, Hellcard mid or Hellcard gold? Kalau Harit mid agak nekat sih. Gue lebih Wow. suka ke Hellcard yang mid. wow, oke Dewa. Di hari pembukaan, Wah langsung membuka dengan sesuatu yang sangat unik sekali, Hellcurt. Hero yang memang sering dipakai dengan Baloi, tapi bukan Baloi sekarang. Iya. Ntar keluar lagi nih soundnya nih. Iya nggak? Keluar lagi nggak nih lu bukan Baloi ini? Tapi karena di close sustain sih. Kalau di roamer pressure gold lane akan kuat. Tapi kalau di mid lane dia mau menangin mid ya kan? Fast clear, jalan langsung mungkin untuk Hellcurt. Dewa. Yang pasti River ini punya dewa sih di awal. Yep. Ada Esmeralda juga. Oke, langsung bengong ya kita ya. Baru match yang pertama, game yang pertama. Udah langsung disuruh mikir keras. Oke. Record terakhir Hellcurt di arah mid lane itu pernah ada di MDL 2 season lalu. Yep. Dan ya impact-nya lumayan waktu itu. Dan juga dari Hellcurt sendiri sudah mengalami transformasi berulang kali ya. Dan ada nerf sedikit untuk Hellcurt, so let's see sekarang perform dari Hellcurt apakah memang bisa mengganggu jalur rotasi dari trio mid Onyx. Yap. Jadi itu dia deretan hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Ini dia match pembuka di MPL di season 16. Match yang pertama. Game yang pertama. Kita mau dengar dulu suara Adak Dewa. Are you ready? Oke, di sebelah sini Sonic. Are you ready? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Ramai sekali ya. Ramai, Let's semangat go. ya, semangat ya semuanya ya. Masuk ke lane of down. Yep. Di arah mid lane, gue ngelihat kalau Hellcurt-nya nggak di roamer, nggak bebas gerak jadinya om. Ada tugas untuk ke-clear dulu. Pasti sih itu ya, biar dia cepat bisa dapetin level 4. Tapi extra pressure-nya sepertinya kan Buset, Privat? galak banget. Oke, Skylar udah mendapatkan tekanan yang cukup berarti, tapi maybe tadi mencoba sekali lagi lah. Yap, dari emblemnya juga, Hellcurt-nya dengan emblem Assassin ya, kan berusaha untuk bermain full burst, bahkan membawakan Master Assassin, emblem set yang kedua. Yap, dan pergerakan tadi dari Okta, mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensifnya dan masih berhasil sejauh ini. Dan ya aku suka sih, dari Skylar sendiri membawakan Tenacity ya, dan juga basic common, jadi memang dia benar-benar concern mungkin dengan laning dia, akan selalu pressure juga, karena adanya Hellcurt yang muncul. Gue suka emblemnya Mark sih. Tadi dia ada Festival of Blood, jadi lebih sustain lagi. Dan ini kamera di Van sih. Kita akan lihat rotasi. Vanke berhasil tadi masuk ke dalam sebuah rumputan di mana ada Suns yang lagi nge-camp di dalam area tersebut. Masih cukup aman. Dan ya Skylar tanpa purify, dia harus jaga jarak banget. Kalau bisa jangan muncul sama sekali. Karena ya ketika Hellcurt nggak ada, pressure-nya itu ke gold lane pasti. Ya. Dan bahkan dengan hilangnya Hellcurt sendiri, lihat positioning dari Okta ya. Dia nggak bermain di lane-nya dia nunggu di area bush. Jadi siapapun yang akan mencoba untuk menyeberang lewat dari arus sungai, ini bisa langsung di-cut dengan Okta. Ini udah level 4, setup akan dilakukan oleh Onyx terlebih dahulu. Dan ini lumayan cepat untuk setupnya, tapi bakal dikontes. Dan coba lihat ada Lutfi yang benar-benar langsung ngejagain karena rekan-rekan dan Moeza menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengganggu. Tapi Val mengakibatkan dia itu langsung makin lagi kepada berbeda. Mark tadi mencoba sendirian, terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Dan Lutfi masuk jauh lebih dalam ke area defensif bikin oleh Dewa. Bahkan sekarang Lutfi yang menjadi orang terdepan. Mark dan juga Van harus dipukul mundur. Marknya pasti berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kairi numpang lewat dan masih selamat. Purple-nya tercuri juga om. Turtle plus purple buff. Keuntungan Onyx berlipat ganda. Ya, sebuah kerugian pasti untuk Dewa ya. Oke, Okta. Sebuah pergerakan tadi ada yang langsung dilakukan dan masih gagal banget dengan Nightfall-nya om. Iya. Tadi di area dari Turtle yang pertama, kita melihat adanya pergerakan yang berbeda dari Dewa. Karena Okta menuju ke bawah, sedangkan Turtle-nya sudah di-setup dengan Onyx. Ya ini dia Clash of Era. Youngblood versus Veteran, maybe. Yang kemarin mendapatkan spotlight juga dari Gold Lane ya. Menjadi top 1 untuk First Blood in Gold Lane. Melawan Skylar nih Veteran. Top 1 juga untuk Gold Lane kill. Oke, itu dia ada Blazing Duel yang memang langsung dikeluarkan oleh Skylar. Tapi damage yang cukup besar sudah terlihat di dalam tubuh dari Baby. Bahkan Baby tenang banget sendirian, santai.
Karena seharusnya sadar juga ya, damage dari Cloud sendiri untuk di early game masih belum cukup untuk bisa langsung mengembangkan dari Harit. Mempannya ke minion dulu ya, oke. Ada pertempuran, akankah terpecah di sini. Phantom Execution, tapi Puncher tertinggal, Puncher pun masih bisa selamat. Masih ada Puncher tadi, masih aman. Tapi seenggaknya invade yang dilakukan oleh Dewa ini terbaca habis oleh Onyx. Gak ada celah sama sekali. Yap, sangat sulit ya untuk bisa, bahkan untuk bisa mencuri Skylar sendiri secara positioning, kita tahu Skylar ini bermain dengan super safe. Ketika tidak ada siapapun yang terlihat di minimap, Skylar akan langsung menghilang juga dan bersembunyi di balik rumput. Dan ini dampak dari Hellcard-nya jadi belum terasa, Om. Betul. Apakah masih butuh waktu? Jujur pressure early dari Hellcard ini harus kuat loh. Yap. Oke, dan Pans tadi mendapatkan sedikit gangguan. Dan itu dia, Kairi berhasil mengamankan, masih terhambat loh levelingnya di level 6. Mengarah ke arah heptasi. Yap, di para berbeda. Mark sendirian harus menghadapi 2 player sekaligus. Bahkan sekarang ada Sans yang mulai join juga ke dalam pertempuran. Mark ya, sedikit lagi satu terakhir. Mark pun langsung menghilang dengan sangat cepat. What a predict tadi. Bitter Strike ke tempat tujuan flicker dari Mark. Wah, next level mid lane Sans. Sementara Turtle kembali di setup. Ya, ini dari Dewa mereka butuh untuk memaksimalkan mungkin ya. Untuk hero pick mereka sendiri karena belum ada impact sama sekali. Mungkin dari Hellcurt yang hanya terlihat berjalan-jalan sementara waktu. Dari sisi Onyx mereka dapetin objektif berikutnya. Yap, gak bisa. Tapi Kiboy tertinggal sendirian dengan Revenless yang memang sangat bisa membantu dirinya bertahan. Buset, ini 3 orang yang dipukul mundur. Genius one ternyata Om untuk first item. Wah, lagi dong benar-benar di marking sepertinya tuh kali ini Pak. Kembali menjadi korban di ospek jatuhnya kalau kayak begini. Yap, yap. Ini XP lane dari Dewa sekarang sudah mulai pincang ya. Kita melihat 2 kali. Yang dia tumbang dengan rentan waktu yang begitu dekat. Yang membuat akhirnya levelnya akan tertinggal dibandingkan dengan Cici milik Lutfi. War X, item pertama baru jadi. Oke. Tapi tadi kita bahas sedikit soal Genius One Om. Tadi di draft udah dibilang kan, connect juga ke Parcel. Yap. Dan itu sudah mulai tampak ya sebenarnya untuk hasilnya sendiri. Yap, itu dia. Blazing Duet yang memang sudah dikeluarkan oleh Skylar. Hanya untuk bisa mengusir saja. Masih aman. Tapi invade jungle-nya ini yang jadi masalah. Lihat level Kairi. Bedanya 2 level sama Van. Ya, bukan hanya level Kairi sebenarnya. Aku lebih concern untuk melihat Lutfi juga ya. 2 level difference dibandingkan dengan Esmeralda. Dimana dari curtain call-nya ini akan bisa memakan siapapun yang ada di area mid. Ketika nanti ya Marknya mungkin ditinggal di lane-nya dia. Pressure-nya jadi hilang banget ini Dewa. Sekarang mereka hanya bermain di map-nya mereka sendiri. Bahkan Reaper yang tadi kita pikir dikuasain Dewa. Itu enggak. Ambil ya, dan Skylar sudah mulai diberikan keleluasan juga 2 lane, silakan ya untuk Skylar bersama dengan Sans, clear di area midnya, topnya lihat pressure dari Lutfi juga begitu besar. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan tadi karena Lutfi, tapi Lutfi terlalu kuat, bahkan dibalikin. Langsung saja kebalikin, Okta hampir saja tumbang. Wah, Lutfi melawan dunia, 3 orang tadi dibalikin bahkan di arah bottom lane. Ya, dan sekarang maybe langsung ya dibekal bagian belakang dengan ada satu lagi. Glorious Parwell itu dikeluarkan dan sekarang Kairi join the fight. Barusan terlihat Kairi begitu nyaman di dalam kondisinya begitu nikmat. Mereka dapat lagi otot di bagian bawah. Ini tanpa celah sih terlihat Onyx. Dari 6 menit game berjalan, nggak ada celah sama sekali untuk mereka. Ya, sangat clean sekali tadi untuk Onyx juga. Setiap movement yang mereka lakukan ini punya impact yang besar juga untuk lawannya ya. Dimana mereka bisa dapetin poin kill, lagi-lagi mereka menciptakan peluang untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Ya, Mark diusir oleh Lutfi. Lutfi join lagi. Siapa yang mau ngedekat? Ketemu Lutfi dulu. Maksudnya 3 orang tadi gak cukup, apa kabar 1? Perfect turtle. Onyx. Ini konsep dari Lancelot gameplay-nya udah nggak masuk juga nih. Yep. Kayak mereka butuh, dari Dewanya mereka butuh early game. Dan early game-nya lagi nggak mereka dapetin juga ya. Iya, oke. Federal Strike. Dan mereka dipukul mundur kembali. Ini dengan Purify aja Assassin-nya nggak dapet kill loh. 2 Purify. Sans Purify, Skylar Purify, tapi nggak ada death sama sekali. Yep. Wah, cuman Sans yang wings by wings ke depan dan nggak ngapa-ngapain. Sans doang. Sans doang ya. Tapi ini benar-benar pressure yang masuk, oke? Oke, mencoba untuk bisa mengejar ke arah Sans, tapi Sans dalam posisi yang sangat aman. Oktanya masih berjuang untuk bisa menyamakan dia, dan itu dia! Blazing Duet! Dari Skylar yang badan-badan bisa memporak-porandakan sebuah defensif dari Dewa. Bahkan terlihat ada zaman Foto langsung dikeluarkan, dan itu pun tidak sanggup untuk bisa mengusir Onyx. Okta langsung hilang tadi terkena 2 ultimate yang keluar secara bersamaan dari Onyx. Bukan hanya outer, ternyata inner juga mereka incar. Ya, ini benar-benar extra pressure ya. Kayak dari Onyx sendiri, mereka dapetin objektif, tapi mereka akan mengambil lebih dari apa yang sudah mereka keluarkan juga tadi. Ini kayak merata Om jatuhnya Onyx ya. Ini susah banget sih, karena mereka di kondisi under aja Onyx ini bisa defense, karena mereka punya Parsha.
Apalagi sekarang mereka di kondisi yang unggul. Wah, oke, Genius menuju ke Holy Crystal untuk Kairi dan bahkan Suns-nya sendiri glowing ada di sana. Dari Suns-nya pun sudah punya damage yang lebih daripada cukup ya dengan magic damage seperti ini. Dan dari Onyx mereka tinggal berkumpul bersamaan juga. Skylar bahkan sangat aman sekali. Hampir menuju ke Swift Trinity yang sering kita lihat untuk Cloud. Bentar, ini Lancelot-nya masih mau damage kah? Gue berpikir kayak bakal brute force gitu kan. Brute force, terus ke endless battle. Kayaknya ini mau damage dia, mau ke arah Hunter Strike juga. Atau hanya pecahan aja Fury Hammer-nya? Harusnya jadi Hunter sih nanti ya. Karena bisa lihat dari Hunter-nya juga. Tapi ya, zoning out dari Suns. Tidak akan ada yang bisa mendekat terlebih dahulu. Yap, oke. Jadi mau tidak mau mereka harus defense dulu perlahan. Ini masalahnya 7.000 gold. Perbedaan dari setiap role-nya ini kerasa banget. Lancelot yang udah nggak dapetin buff sekarang, bedanya 2 level. Contest Sword kayaknya bukan menjadi pilihan yang bagus. Ya, dan itu dia advance dengan Hunter Strike yang kita bilang ya. Karena biasanya kalau kayak build yang modern mungkin ya untuk Lancelot sekarang, itu tough boots dengan brute force. Cepat sadar kan kalau kena stun dia. Jadi ya, dengan build damage ya, mampukah sekarang? Apakah ada contest? Kalau terlihat dari map sih jauh nih. Tapi tetap dibayang-bayangi biar nggak terasa free banget untuk Onyx-nya. Tapi ya, dibayang-bayanginnya juga seharusnya tidak ada kontes sama sekali. Untuk Dewa sendiri mereka masih berfokus terhadap maybe ya yang menjalankan laning jauh untuk bisa farming lagi untuk dapetin item lah agar mereka bisa defense nanti. Ini mereka mau cari damage kemana sekarang Dewa ini coba? Mungkin ya itu tadi tujuan Punch bikin damage kan. Tapi Free Lord dan free juga untuk inner di bagian top lane. Lagi-lagi Onyx selalu dapetin keuntungan berganda. Ya, dapat satu objektif, mereka dapetin entah itu turret atau bahkan buff milik dari lawannya juga. Dan bahkan 3 lane-nya nih sedang dikontrol oleh Onyx. Meskipun ada Holy Defense, ini masih bisa ditabrak semuanya. Jadi ya 8.000, 9.000 sekarang. Let's see, defensif dari Dewa. Yap, ini benar-benar game pembuka yang bisa dibilang sangat mengerikan untuk Dewa. Mau tidak mau mereka harus menghadapi dan sakit banget Box. Mau tidak mau Mark harus mengeluarkan flicker ya. Dan wah, Suns. Ini benar-benar yang mengganggu sekali loh. Dan gak ada yang berani komit karena Suns juga. Karena Purify masih ready. Ya, dan sekarang siapa yang mau numbangin Lutfi? Lutfi sudah punya Oracle juga loh. Oke, Skylar masih mencoba untuk bisa mengamankan artifact yang dia miliki dan Skylar belum melakukan sebuah pergerakan, bahkan Suns menjadi orang terdepan tadi. Dan Dutu sekarang coba lihat, ada sebuah tornado tadi dikeluarkan dan sakit banget. Kita pada berbeda, belum lagi terlihat serangan seperti apa yang akan langsung dibangun oleh pemain dari Onyx itu sih, dan Suns keluar kembali. Wah, ini bener-bener the next level mid lane sih. Dia selalu bisa ngepredik gerakan lawannya, bahkan puncher aja kena om. Yep. Ya, tidak bisa kembali lagi tadi untuk Fans juga. Dan Mark yang berusaha untuk melakukan backup tanpa defense yang cukup. Dan masih ada Blazing Duet yang masih disimpan oleh Skylar. Kita lihat akan di mana nantinya keluar. Namun sekarang Skylar-nya jika ada satu sahabat force. Tapi sejauh ini mereka masih mencoba untuk bisa mati jauh lebih dalam bagian dalam area defense dimiliki oleh Dewa itu sendiri yang berhasil untuk bisa mendapatkan cara satu player. 3 orang saja yang harus defensif mati-matian dan Fansnya pun harus terkendala lagi. Kersen Cole terlihat di area tersebut. Skylar mencoba untuk bisa mendorong sedikit. Wah, masih masuk lagi dan ini nggak dikasih kendor 12.000 gold. Oke, nggak dikasih kedua sama sekali di zaman Pausan. Bahkan untuk sekarang, Blazing Duet mengusir 2 orang yang tersisa dan base terbuka lebar. 11 menit waktu yang dibutuhkan oleh Onyx. Skylar, Prince Skylar terlihat sangat fit. Tapi ini bukan tentang Skylar, ini tentang Onyx. Dominasi mereka tidak terhenti. Sangat berjalan. Chemistry yang terjadi tadi dari Onyx sendiri. Trio mereka sudah sangat hidup. Sekarang bahkan lebih menyala lagi berkat 2 lininya juga yang kembali bisa menopang EXP dan juga Gold Lane. Wah, semua lane tadi. Semua lane unggul dari Onyx. Konsep Hellcurt mid lane yang kurang berjalan dengan baik. Tapi ya satu kali lagi gue bilang ini bukan tentang Skylar. Ini tentang Onyx. Kita nggak bisa ngeliat cuma dari gold lane, mid-nya, jungle, XP lane semuanya. Semua hidup tadi untuk Onyx. Dan untuk Dewa sendiri, draft unik yang mereka bawakan menurutku belum terlalu berjalan. Dari Hellcurt-nya yang gagal untuk memaksimalkan early game. Dan bahkan tidak adanya peluang untuk bisa kembali bangun dari tekanan yang setelah dibangun oleh Onyx. Gue mempertanyakan juga nih On, dengan dia bermodalkan Esmeralda di depan, Gatot Kaca di depan. Lancelot dengan build damage di posisi under. Ini kayak sesuatu yang menurut gua kurang pas om. Sebenarnya bisa dibilang pas gak pas sih ya. Karena
mungkin terlalu terpressure juga di early-nya tadi. Jadi kayak siapapun yang ada di depan bisa langsung dimakan dan burst damage-nya. Karena Parsha sudah dipegang. Iya. Kayak mereka bisa follow up dari Onyx, ada Parsha ada Betul. Joy. Ini gimana ya? Suns nge-follow up abis-abisan. Nge-follow up abis-abisan. Dia bisa memberikan damage seperti apa, dia bisa menebak seperti apa. Dan Dewa dari tadi muter sama Lutfi aja nggak kelar-kelar gitu. Itu Lutfi 1 lawan 3 gak tumbang. Udah misteri langsung. Itu bukan gak tumbang lagi Om. Hampir Okta yang tumbang. Ngebalikin, mau ngebalikin itu tadi. Mereka muter di Lutfi doang tadi, bukan muter Iya. di Onyx. Nah. Di Lutfi aja tadi loh. Itu Dan, dia. dan menurutku poin plus buat Onyx sendiri. Kenapa mereka dari Dewa ini mereka muternya di Lutfi ya? Karena nggak kelihatan scalernya. Dia nyumput terus, sembunyi terus di belakang. Selalu Nggak main di keluar. rumput ya. Bener. Jadi kayak ya udah akhirnya yang kelihatan aja, Lutfi yang kelihatan kelihatan, bener. Ternyata udah jadi itemnya. Gak bisa Lutfi kalau udah dikasih udah. Iya, iya, iya. Cuma ini gue bahas sedikit mungkin ya untuk konsep dari Hellcard yang waktu itu dimunculkan oleh Baloy. Oke, Pressure-nya nggak hilang karena dia nggak Ya. ada tugas untuk clear lane. dia roamer ya. Bebas. Dia Iya. mau tunggu di bawah terus pun sampai menit 2 nggak ada masalah. Tapi kalau Okta tadi, dia punya tugas untuk clear mid. Yep. Jadi ketika dia clear, dia coba jalan ke bawah, itu terbaca. Kelihatan. Referennya cuma dipantau sama Keyboy, bahkan nggak perlu di skill. Dipantau doang, ngasih vision. Scalar udah tahu, oke, ada Okta, safety, dan udah cancel. Dan juga untuk di turtle yang pertama tadi, saya ngeliatnya kayak yang ada yang ke bawah mau cari buat goldnya tapi gak dapat objektif. Ya. Turtle-nya habis, diambil buff-nya, snowball dari sana. Selesai. Selesai tadi semuanya. Dan ini dia. Ya, Ini ada crucial special moment moment ya nih Om. Wah susah. Gue gak bisa ngomong apa-apa sih kalau udah ngeliat Sanus pakai Parsha ya. ya. Nah, Iya. dan ini juga dia sangat menutup pergerakan EXP dan lawan kan. Jadi buat Marknya sendiri waktu dia mau kembali buat backup atau dapetin level untuk bisa mengejar Cici itu udah susah. Itu lagi pancer loh. Iya. Iya, kena tuh kepalanya tuh. Iya, dia dengan santainya cuma ngasih jempol. Kita yang bingung kan ngelihat Parsha bisa kayak gitu. Dia kasih jempol ke kita. MVP langsung. Gak usah bingung. Sans. Gak usah Sans. bingung ya, gak usah bingung, gak usah bertanya-tanya lagi siapa MVP Bang. Sans udah jelas. Nah, siapa kan itemnya sendiri tadi glowing first ya. Terus dia nggak jadiin ke Holy Crystal. Iya. Tadi dia cuma pecahan-pecahan dulu baru ke Bloodlust dengan Lightning Transit. Oke. Dan ini kontes kata pertama tadi membingungkan juga Om ya. Iya, iya. Karena ada dua mungkin yang mencoba buat diambil dengan Dewa ya. Kayak mereka mau ada pertukaran tapi gak dapet. Turtle-nya juga gak dapet jadinya. Kerugiannya selalu berlipat ganda. Dan ini kita disegarkan terus nih dengan momen Vitar Ice Strike dari Sun. Iya. Yang seakan tahu, oh musuhnya mau kemana tuh tahu. Ini juga game sebenarnya dibantai habis-habisan banget juga enggak Om. Enggak. Pace-nya kan rada slow loh ini. Betul. Cuman nyiksa banget. Nah, pace-nya slow tapi slow-nya tuh kayak ini kita gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Mau keluar buff-nya habis. Iya. Gak dikontes salah, dikontes Iya. salah juga. Yang kayak gini nih yang lebih nyiksa daripada lu dibantai langsung gitu. Iya. Pressure tanpa kill. Di awal bener-bener gak ada poin kill. Satu doang soalnya. Tapi untuk finishingnya juga sempurna banget dari Onyx. Perbedaan 12.000 gold Om. Yap. Dan mereka sangat bersih juga ya. Gak ada poin kill sama sekali yang diberikan kepada Dewa tadi ya di game pembukaan game yang pertama. Clean banget sih. Bersih banget tadi kemenangan one-sided game, sorry to say. Di early memang di awalnya nggak terlihat galak. Tapi setelah turtle ketiga selesai, itu baru it's Sonic time. Oke, so let's see ya. Dari itemnya sendiri Okta dengan Heptasi selesai, ada si Halberd juga, tapi tipis. Yang berarti setiap kali dia melompat ke depan, ini yang jadi batunya sebenarnya adalah Keyboy. Adanya efek-efek slow. Iya. Nah itu yang membuat dia nggak bisa kemana-mana, harus disimpan kan akhirnya. Sedangkan untuk Maybe sendiri bertahan memang di laningnya itu bisa, tapi berhadapan dengan Skylar yang memang secara point kill, Skylar gak terlalu banyak, 105, tapi gak bisa di-gank. Punya BMI untuk bisa menghindar, sering juga, mungkin lebih preemptif lah. Kayak ketika sudah hilang Oktanya dia selalu bermain di bagian belakang sehingga tidak mudah untuk terbaca dengan lawan. Karena basic aman juga kan. Tapi masalah yang paling krusialnya ini Om. Ketika dari Skylar gak ada Purify, Yap. tanda tanya besar untuk Dewa United Om. Kenapa dia nggak langsung tabrak terus Kargo? Wah, ini game pertama yang sangat-sangat membuka ya, sangat membuka mata kita. Ini ada perbedaan.